Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Oke, Sobat Gemilang, lanjut lagi. Masih barengan Andin, tapi kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama Yayasan Atma Nusvantara Jati atau Adsanti Foundation. Nah, kalau udah denger Adsanti Foundation pasti sudah menanti-nanti ya event-event selanjutnya. Karena memang kalau Anda yang sudah pernah ikut ya event-eventnya Bumi Adsanti ini pasti menunggu sekali nih ada perform apa saja gitu. Nah, pastinya langsung aja Andin akan sapa dulu narasumber yang hadir hari ini, yaitu Bu Dani, Ketua Yayasan Adsanti. Selamat pagi Bu Dani. Selamat pagi Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya, bisa hadir lagi di Radio Gemilang dan pastinya membawa kabar gembira ya untuk para sahabat Gemilang yang menanti event selanjutnya dari Adsanti ini ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya Radio Siap. Gemilang. Oke, baik. Selain Bu Dani, di sini juga kita kehadiran ada Mbak Dita sebagai Ketua Panitia Festival Bumi Adsanti ketiga. Selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat selalu ya, cerah luar biasa pastinya. Iya, betul. Oke, dan pastinya seperti tadi yang sudah Andin perkenalkan ya, narasumber hari ini ada Ketua Yayasan Adsanti dan juga Ketua Panitia Festival Bumi Adsanti ketiga. Wow, excited banget ya. Kita bakal hadir nih di Festival Bumi Adsanti 3 dan pastinya penasaran dong, ada apa aja sih di Festival Bumi Adsanti ketiga ini? Apa bedanya dengan festival-festival sebelumnya? Langsung aja nih. Dan sebelum kita ngobrolin ya terkait dengan Festival Bumi Adsanti 3 ini sebagai informasi saja ya ke Bu Dani. Bu, mungkin Ibu bisa memberikan informasi kepada sahabat Gemilang ya yang mungkin baru saja ikut bergabung dan baru tahu apa sih Adsanti Foundation ini. Silahkan Ibu. Ya, baik Mbak Andin. Selamat pagi para pemirsa, pendengar setia Radio Gemilang. Nama saya Dani, saya Ketua Yayasan Adsanti. Jadi bagi yang belum mengenal Adsanti apa sih gitu ya. Yayasan Adsanti ini bergerak di bidang kebudayaan, Mbak Andin dan para pendengar, bahwa kita yayasan yang berdomisili di Kabupaten Magelang dan punya suatu tempat semacam rumah budaya di Bumi Adsanti, di Bumi Segoro, Dusun Bumi Segoro, Desa Borobudur. Nah, kami memang hadir untuk memberi ruang ekspresi buat aneka ragam kebudayaan Nusantara. Khususnya juga mengangkat komunitas-komunitas budaya di Borobudur dan sekitarnya. Dan memberi wadah juga buat anak muda berkreasi. Jadi kami banyak memberi kesempatan di kepanitiaan maupun para penampil tuh anak-anak muda. Oke, gitu Mbak. Baik, jadi memang Adsanti ini sebagai wadah ya untuk para seniman, budayawan gitu yang ingin berekspresi gitu. Karena Andi juga sering lihat di Instagramnya Adsanti tuh sering banget ya kumpul-kumpul dengan para seniman gitu, terus memperlihatkan semacam perform gitu ya. Iya. Seperti itu. Betul. Biasanya kegiatannya apa aja, Ibu? Ya. Jadi yang rutin dilakukan udah hampir 3 tahun ini kemah budaya buat anak-anak muda, khususnya anak-anak SMA. Jadi dari berbagai daerah mereka akan datang. Tahun ini bahkan dua kali event dalam setahun. Kemudian Festival Bumi Adsanti ini kali ketiga. Jadi tahun yang lalu kita bikin 2 kali loh, dalam setahun bikin 2 kali. Nah, kemudian ini yang ketiga sebetulnya dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, tapi kali ini jatuh di tanggal 6 sampai 8 September. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ada semacam Sunday Art Talk di
saat-saat tertentu, kemudian ada seminar, saresehan, serawung budaya, semacam itu. Kira-kira seputar kebudayaan. Siap, luar biasa sekali ya, ini memang berkontribusi langsung untuk kemajuan kebudayaan di Kabupaten Magelang begitu ya. Amin. Saya ke Mbak Dita ini sebagai Ketua Panitia Festival Bumi Adsanti ini yang ditunggu-tunggu ya, karena Andin juga pernah kesana gitu kan, waktu pas event gitu kan, luar biasa sekali effort dari performnya itu. Mbak Dita mungkin bisa dijelaskan ya, diceritakan terkait dengan Festival Bumi Adsanti 3 ini seperti apa rangkaian acaranya dan siapa aja pengisinya nanti. Silakan. Untuk Festival Bumi Adsanti ketiga ini sebenarnya sedikit berbeda dari festival-festival Bumi Adsanti sebelumnya karena sebenarnya kan untuk Festival Bumi Adsanti kita itu highlightnya di seni pertunjukan. Jadi banyak penampilan etnik, musik etnik, teater, kemudian ada yang lain-lain juga. Nah, tapi untuk yang Festival Bumi Adsanti ketiga ini kami juga ada unsur seni rupanya. Harapan dari tahun-tahun kemarin yang kami pengen banget untuk bawakan, akhirnya terwujudlah di Festival Bumi Adsanti yang ketiga ini. Ada unsur seni rupa, akan ada live painting dan happening art, kemudian nanti akan ada pameran di satu hari itu. Seterusnya itu sama dengan festival sebelumnya, kami ada seni pertunjukan dengan tentunya ada variasi penampilan yang baru. Jadi ada perubahan-perubahan penampilan dibanding dari festival yang lalu-lalu. Kemudian untuk masyarakat lokal, dari kebudayaan lokal juga tentunya kita juga undang. Contohnya ada Jatilan, kemudian ada Oborogo. Itu jadi banyak nih nge-spill. Banyak kali ya, nggak apa-apa. Kemudian ada beberapa bintang tamu juga, ada Mas Danto, kemudian ada Rubah di Selatan. Itu beberapa nama yang saya spill sedikit nih. Tapi kalau udah di spill kayaknya langsung Sobat Gemilang udah nggak sabar ya. Iya, takutnya nanti malah udah nggak sabar banget ya. Iya, itu berapa lama untuk acaranya? Untuk acaranya di tanggal 6 sampai 8 September. Tapi sebenarnya di tanggal 5 itu kita ada workshop internal karena kita juga kedatangan tamu-tamu dari Papua langsung. Dari suku Kamoro untuk hadir spesial mengikuti acara Festival Bumi Adsanti. Jadi ada sedikit 1 hari itu dialokasikan untuk teman-teman Papua untuk studi banding. Karena mereka membawa keseniannya itu selain seni pertunjukan mereka, ada tarian semacam tarian roh gitu kayaknya. Kalau nggak salah Samna, ada body painting dan seni pahat. Nah itu mereka datang untuk akhirnya studi banding, karena kan di Borobudur sendiri juga sudah ada ya seni pahat dan lain-lain. Itu akhirnya lebih ke bertukar ilmu sih, jadinya studi banding lah, study tour jatuhnya. Kalau untuk workshop sendiri itu umum? Workshopnya untuk umum memang, tapi mengutamakan masyarakat yang di Borobudur, jadi karena sudah ada partnerannya ya, dengan Kebon Sari, Sanggar Gadung Melati di Dukun tempatnya Pak Ismanto. Kalau untuk workshopnya apa aja ini isinya? Kalau workshop yang tadi, jadi ada body painting sama seni pahat tadi, jadi lebih ke bertukar ilmu tadi sih. Ini workshop ini kan umum ya, tapi kan memang diutamakan untuk Borobudur. Jadi ini mungkin diutamakan untuk pemula, bisa nggak sih Mbak Dita? Kalau pemula, nggak ya? Gimana ya? Mungkin untuk akhirnya menjadi pengetahuan baru ya, tapi kalau langsung praktek, mungkin bisa dikit-dikit lah Mbak. Yang pro berarti ya? Yang pro kayaknya ya kalau untuk langsung praktek. Tapi untuk sebagai pemulaan introduction atau pengetahuan bagi teman-teman yang sama sekali belum mengenal dunia seni pahat dan body painting, itu akan menjadi hal yang menarik sih. Iya, menarik sekali karena nggak sekedar cuma pahat doang ya, banyak banget teknik-tekniknya gitu. Mbak Dita, ini kan untuk Festival Bumi Adsanti ini kan rangkaian acaranya panjang sekali ya, dan juga performnya luar biasa. Sebenarnya tujuannya apa sih? Kalau tujuan itu kita balik lagi ke visi misi yayasan untuk pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Jadi benar-benar secara luas ini kita di sini mencakup seluruh Nusantara sih. Jadi dari berbagai festival dari Festival Bumi Adsanti sebelumnya juga tidak hanya kebudayaan di Jawa Tengah saja yang diangkat, tapi ada yang dari Medan, dari Papua di tahun ini dan berbagai daerah yang lain. Jadi memang tujuannya untuk kemajuan, mempromosikan kebudayaan Nusantara ke youth generation atau anak-anak muda. Kalau kebudayaan kita ini keren loh, dan pantas banget untuk diapresiasi, untuk anak-anak muda ini bisa mengangkat ini bahkan ke kancah internasional. Betul sekali. Jadi tujuan secara garis besarnya seperti itu. Baik Bu Dani, ini kan tadi Mbak Dita bilang bahwa ini sebagai menarik youth generation ya, khususnya untuk Gen Z bisa dibilang gitu ya. Seperti apa sih Ibu Dani memandang seni budaya ini di mata para Gen Z ini? Sebenarnya mudah nggak sih untuk kita mempromosikan atau untuk menularkan ya kesenian budaya itu? Seperti apa Bu Dani?
Ya tadi seperti yang kita sudah sampaikan, seni budaya kita tuh kan sebetulnya sangat kaya dan keren gitu ya. Dan selama beberapa tahun ini kami sudah membuktikan bahwa banyak anak muda yang tertarik loh. Banyak anak muda yang dengan antusias diajak bukan cuma nonton, tapi jadi panitia. Mengelola acara mereka sendiri, membuat kebudayaan itu jadi asik gitu ya. Bukan hal yang kuno, tetapi bisa diperbaharui dengan relate dengan kehidupan mereka, dengan cita rasa anak-anak muda, mungkin dengan media sosialnya, mungkin dengan cara kata-kata gaul yang mereka pakai sehari-hari gitu. Dan bisa itu jadi dikemas dengan asik dengan anak-anak muda. Dan mereka terlibat. Jadi dari kepanitiaan kali ini mungkin total ada sekitar 50 orang, 40-nya atau 45 ya masih muda semua. Saya doang yang tua. Enggak, masih kelihatan muda kok, Bu. Gitu semuanya masih di bawah 30 tahun. Iya. Baik. Dan untuk acara ini kan selama 2 hari ya? Selama 3 hari ya? Pak. Oke, itu lokasinya di mana, Mbak? Lokasinya di Bumi Asanti, di Dusun Bumi Segoro, Desa Borobudur tadi. Baik. Nanti kita nantikan ya untuk segera hadir ke Asanti. Siap, kami tunggu ya semuanya. Baik, Mbak Gita dan juga Bu Dani, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya, karena pasti banyak sekali yang ingin disampaikan ya terkait dengan Festival Bumi Asanti 3 ini yang dinanti-nanti gitu. Dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana, tetap terus di Camus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah bersama Yayasan Atmanus Fantara Jati atau Atsanti Foundation, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Thomas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta 1 pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? 1 saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, angel ini, angel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pulang kuliah lapar. Time to eat.
Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Badan gak enak, Bu. Pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh, tetap bugar ya. Kalau gitu, Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut, Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih terus gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama Adsanti Foundation. Dan pastinya kita masih ngobrolin ya tentang Festival Bumi Adsanti 3. Kalau tadi Mbak Gita sudah menjelaskan ya siapa aja sih para perform yang akan hadir di Festival Bumi Adsanti 3 ini, dan pastinya sudah dinantikan ya bahwa Festival Bumi Adsanti 3 ini akan diselenggarakan hari Jumat 6 September sampai dengan Minggu 8 September 2024. Oke, saya ke Bu Deni dulu. Ibu, ini kan sebelumnya untuk Bumi Adsanti Festival ini kan dari yang lalu itu kan sekitar 2 harian ya. Kok sekarang jadi tambah sehari sih, jadi 3 hari? Gimana itu, Bu? Iya. Ya Mbak, ternyata animonya luar biasa. Jadi kayaknya kalau 2 hari itu dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya banyak yang nggak bisa tampil. Nah jadi tadi yang seperti sudah disampaikan Gita, tahun ini kita ada tambahan 1 hari yang memberi ruang buat
seni rupa. Seni rupa itu jadi ada live painting, kemudian ada teater, monolog, puisi begitu ya, sama live memahat, dan juga nah ini yang baru adalah ada wayang kulit. Wayang kulit. Iya, jadi kita akan gelar wayang kulit di malam hari mulai sekitar jam 9 sampai jam 1 pagi gitu. Oke, jadi memang luar biasa ya. Ada wayang kulit juga, ada painting juga. Jadi ini mungkin karena keberhasilan yang lalu akhirnya diadakan lagi gitu ya. Iya. Dan juga mungkin permintaan yang lainnya. Iya, karena banyak permintaan dari seni rupa supaya ikut. Jadi para pelukis, para perupa juga ingin ikut gitu. Baik. Tahun lalu cuma nonton, mereka ingin terlibat. Oh gitu. Jadi kita kasih ruang. Siap, oke. Mbak Gita, kalau untuk rangkaian acaranya itu seperti apa sih? Mungkin dalam misalnya satu hari, apakah ada acara-acara tertentu misalnya selain art performance gitu? Ada apa aja, Mbak? Kalau di tanggal 6, itu mungkin aku sambil breakdown sedikit lah ya. Boleh. Untuk tanggal 6 itu kami ada seni pertunjukan dan opening ceremony. Jadi opening ceremony, ada opening tune juga, nanti special performance dari rangkaian Festival Bumi Santi, kemudian dilanjutkan dengan seni pertunjukan. Tapi sebelumnya dari jam 2 kami ada Pasar Bumi namanya. Nah, Pasar Bumi ini adalah creative market atau pop-up market. Lebih ke bazar seperti itu. Cuman memang kami mengkurasi tenan-tenan yang akan terlibat, kurang lebih sekitar 15-17 tenan. Naiklah dari tahun-tahun lalu hanya sekitar di 12-13. Tahun ini sekitar sampai 17 tenan. Kemudian di tanggal 7 itu kami ada Jatilan dari siang dan Pasar Bumi tadi. Kemudian ada happening art, dilanjut dengan live painting, seni rupa. Kemudian malamnya itu ada wayang kulit seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dani. Kemudian di tanggal 8 kami ada yang baru lagi, itu senam kreasi budaya di jam 8, jam 7 sampai 8 pagi. Buat ibu-ibu ya? Ya, untuk ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang mau ikut juga lomba juga ya. Boleh. Siap. Jadi lomba senam kreasi budaya itu ada perorangan dan grup. Dimulai dari jam 7 untuk registrasi, kemudian nanti sambil masa penjurian itu ada live cooking demo. Ya, ada live cooking demo untuk ibu-ibu juga. Kemudian setelah itu dilanjut dengan seni pertunjukan lagi dan closing. Jadi lumayan padat secara jadwal. Dan lumayan bervariasi juga untuk kegiatannya. Kalau untuk Pasar Bumi sendiri berarti UMKM gitu ya? Iya, UMKM, banyak UMKM di Pasar Bumi. Baik, padat jadwalnya, tapi ini jadi apa ya untuk para keluarga yang mungkin bingung ya, weekend mau kemana? Iya, udah ke Festival Bumi Santi aja gitu. Bu Dani, ini kan tadi sudah di-spill ya sama Mbak Gita bahwa akan ada performance oleh Pak Bagus Dwidanto ya? Iya, betul. Ya, itu kenapa memilih Bagus Dwidanto? Ini mungkin Bu Dani aja. Mbak aja. Oh iya, ya udah oke. Kenapa memilih Mas Bagus? Jadi sebenarnya untuk Mas Danto, sorry. Jadi sebenarnya untuk format penampilan kami itu ada BLTS. Jadi B itu yang di Borobudur, L itu di lereng, jadi area-area menoreh, lantai 2, lereng gunung di lantai 2-nya Borobudur. Kemudian T ini yang terkenal atau yang sudah punya nama secara nasional. Kemudian S ini anak-anak sekolah. Nah, sehingga Mas Danto ini masuknya di yang terkenal, karena kan kebetulan Mas Danto ini dulu dengan nama Sisir Tanah, sekarang dengan nama Bagus Dwidanto. Kami memilih beliau karena secara lagu itu masuk dengan temanya Festival Bumi Santi yang sekarang. Jadi tema besar Art Santi Foundation itu di tahun ini adalah Memayu Hayuning Bawono. Dan kami memilih tagline Hayuning Roso yang hubungannya dengan rasa, budaya, dan juga dengan lingkungan. Nah, kebetulan lagu-lagu Mas Danto ini banyak yang mengulik tentang itu sih, Mbak. Jadi akhirnya kami memilih salah satu performernya itu Mas Danto. Begitu. Baik. Nah, kalau untuk sampai saat ini Mbak Gita, untuk para performance itu sudah dari luar daerah juga ada ya? Iya, dari luar daerah seperti yang tadi dari Papua, kemudian ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, seperti itu. Yang dilebatkan kira-kira berapa sih? Kurang lebihnya mungkin sekitar 350. Untuk personilnya, 350 lebih untuk seluruh penampilnya. Luar biasa ya, memang ini event yang ditunggu-tunggu banget gitu. Baik, Sobat Gemilang, buat Anda yang
ingin memberikan pertanyaan ya untuk tanya-tanya terkait dengan Festival Bumi Ashanti 3, bisa langsung aja kirim WA di 0815896898. Ini sudah ada yang masuk ya, Mbak Gita dan Bu Dani. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang masuk, selamat siang Bu Dani dan Mbak Gita. Saya mau tanya, untuk Festival Bumi Ashanti 3 ada nggak sih keterlibatan untuk anak-anak gitu? Karena anak saya juga tertarik sekali dengan seni dan budaya. Silakan Bu Dani mungkin ya. Saya jawab ya. Terima kasih untuk yang bertanya nih. Memang tadi seperti yang sudah kita sampaikan, itu kan ada kita ingin mengajak sekolah. Nah, untuk tahun ini spesial ada penampilan dari SD Kenalan Borobudur. Jadi Kenalan itu punya satu grup musik, bisa dibilang turun-temurun dari ini ya. Setiap tahunnya tuh ada namanya Blekotek. Iya. Jadi itu katanya Blekotek itu biar jelek tapi otaknya masih melek gitu. Betul. Katanya Blekotek itu. Jadi tadi seperti tema Memayu Hayuning Bawono. Nah, teman-teman SD, anak-anak SD dari Blekotek Kenalan ini akan membawa alat-alat musik dari perkakas-perkakas bekas. Gitu ya, panci lah, botol, drum, semacam itu. Mereka akan berkreasi menggunakan alat-alat musik bekas yang mereka sudah latihan Mbak, mereka dengan semangat. Kemudian juga di opening tune mereka akan dilibatkan, dan ada juga dari Cirebon, dari kelompok Bu Nani Topeng Losari, itu sangat terkenal, akan membawa juga penampilan anak-anak. Gitu. Jadi para pemirsa yang masih anak-anak, silakan Bapak Ibu dibawa aja, diajak. Dan nanti mereka bisa duduk-duduk dengan ini ya, di lesehan. Di depan, itu akan sangat-sangat asik gitu. Oke, baik. Dan pertanyaan lagi untuk Mbak Gita dan juga Bu Dani. Selamat siang, saya Dewi yang ada di Gunung Pring Muntilan. Saya mau tanya, untuk Festival Bumi Ashanti 3 ini kalau kita hadir bisa dapat voucher atau kit nggak ya? Kalau kemarin saya mendapatkan bumbu-bumbu masak dari suatu brand di Ashanti. Berarti udah datang. Udah datang dari tahun lalu ya. Oke, silakan Mbak Gita. Iya, tentunya bisa karena kita memang kan ada door prize dan itu rahasia ya, nanti untuk hadiah-hadiahnya kita akan spill, tapi kalau datang dan nanti ada beberapa games atau pertanyaan dari MC itu kita akan bagi-bagi hadiah door prize juga. Oke, jadi jangan kelewatan ya. Jangan sampai kelewatan. Bisa nonton, dapat hadiah juga. Kurang apa coba? Gratis lagi Mbak. Gratis nggak berbayar. Dan hadiahnya lebih banyak ya Git? Lebih banyak. Lebih banyak lagi. Baik, saya juga ikut deh kalau gitu. Boleh, silakan. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, saya Budiono yang ada di Muntilan. Selamat siang Mbak Gita dan juga Bu Dani. Ini saya mau tanya terkait dengan Pasar Bumi. Saya tertarik ingin membuka stand. Apakah masih ada space untuk saya? Mungkin ke Mbak Gita ya. Oh iya. Wah, sebenarnya secara space itu kami memang sangat terbatas, dan kebetulan juga untuk pendaftaran sudah jauh-jauh hari ditutup. Tapi mungkin kepada Pak Budiono, jika memang tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa nanti menghubungi kontak person yang ada di Pasar Bumi. Nanti bisa melalui Instagram Bumi Ashanti. Oke, langsung DM aja ya ke Instagram bisa, gitu ya. Bisa lewat WA juga, ada kontak personnya di poster Pasar Buminya. Nanti supaya bisa kami respon juga. Terima kasih untuk ketertarikannya. Baik, Mbak Gita dan juga Bu Dani, Festival Bumi Ashanti kan memang berhasil ya dari yang lalu-lalu gitu. Nah, sebenarnya ada target lagi nggak sih untuk Festival Bumi Ashanti 3? Mungkin ke Bu Dani dulu. Targetnya apa nih? Target Festival Bumi Ashanti yang ketiga. Ya, targetnya tadi selain jumlah penampil yang semakin banyak, juga kita berharap penontonnya semakin banyak. Jadi bisa menghadirkan berbagai kalangan, baik di Magelang maupun dari berbagai daerah gitu. Dan juga mungkin berharap bisa lebih banyak disiarkan ya para teman-teman media nih. Oh ya, kita juga bisa sampaikan bahwa akan ada press conference juga nanti di tanggal 4 sore. Silakan hadir. Siap. Gitu. Ya, jadi kita ingin bisa menjadi bagian dari
Magelang yang kita banggakan, dan juga tadi semakin banyak yang bisa tertarik, dan juga untuk informasi lebih lanjut dari para peserta Festival Bumi Adsanti itu biasanya kita bisa promosikan loh ke ajang-ajang lain. Siap. Jadi ada peserta Festival Bumi Adsanti yang pertama, bisa saya sebut nama ya. Boleh. Jodoh Kemil itu udah kami bawa konser ke Jakarta. Wow, juga biasa. tampil di salah satu theme park di Salatiga, masih tahu ya, Saloka. Mereka akan tampil di situ juga. Jadi ini ada banyak pengamat nanti yang juga, jadi kalau talent-talent yang akan tampil di Festival Bumi Adsanti ini diharapkan bisa tidak berhenti di situ, tetapi bisa kita promosikan di ajang-ajang lebih besar. Baik, jadi ini sebagai wadah untuk promosi juga ya, karena sudah ada begitu. buktinya gitu Sudah sampai terbukti kemarin. Baik, oke, kalau Mbak Gita sendiri seperti apa? Kan keberhasilan dari Festival Bumi Adsanti kan terus berlanjut ya, seperti banyaknya keterlibatan dari performance dan juga mungkin para penonton yang sudah banyak gitu. Mungkin Mbak Gita sebagai ketua panitia belum puas nih, aku masih punya target nih. Seperti apa nih Mbak Gita? Kalau secara target besar sebenarnya sama dengan yang disampaikan oleh Bu Dani. Secara garis besar kita ada peningkatan termasuk dari jumlah penampil, jumlah hari sudah berarti dari jumlah tenan di Pasar Bumi juga akhirnya kita juga tambah. Kemudian ketertarikan anak-anak muda sih sebenarnya targetnya. Kebetulan memang di tahun ini jumlah panitia yang anak-anak muda juga nambah. Jadi harapannya sih untuk Festival Bumi Adsanti ketiga ini kita melihat animo yang lebih besar lagi dari anak-anak muda. Nanti kita rencananya juga ingin membawa festival ini bukan sekedar yang benar-benar dianggapnya udah kuno atau seperti apa ya karena membahas seni kebudayaan gitu, tapi ya festival anak-anak sekarang yang memang kita juga isinya anak-anak gaul kok. Betul. Gitu. Ya karena memang selain kita siapa lagi ya? Iya betul. Oke, baik, Bu Dani dan juga Mbak Gita, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama Adsanti Foundation, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang.
melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pilkada itu tentunya penting untuk kita. Menurut kalian gimana? Pilkada mencari pemimpin yang terbaik. Pilkada itu memilih kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakilnya. Pilkada bulan November kan, aku akan datang ke TPS. Nah, sudah pada tahu kan? Dan walau berbeda partai, berbeda pilihan, mari kita jadikan pilkada kita nanti Pilkada Damai. Sudah siap ya ikut dan sukseskan pilkada? Siap, kan pilkada untuk kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kang, wit-witane arep kok entek ge po? Iya, lah mumpung ana sing nuku, tur larang. Kang, larang ya larang, tapi ya kudu dipikir dawa. Wit-witan kuwi bermanfaat kanggo udara lingkungane dhewe, tetep kejaga kesegerane. Tur nek kok entekke kampunge dhewe bisa dadi rawan longsor kaya desa sebelah kae. Jur piye apike? Sampeyan nandur meneh wae. Yen wis urip tur wis gedhe, wit-witan sing lawas lagi ditegor. Lah, kuwi wite ringin ora melu kok tebang? Ora, mesake gendruwone ora duwe omah. Mari jaga lingkungan kita agar tetap hijau, aman, dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Pastinya masih bersama Foundation Adsanti Foundation. Dan pastinya masih bergabung juga bersama kita hari ini ada Bu Dani, Ketua Yayasan Adsanti Foundation, dan juga panitia dari Festival Bumi Adsanti 3 ada Mbak Gita. Oke, seperti yang kita tahu ya bahwa Festival Bumi Adsanti ini memperkenalkan keberagaman budaya Nusantara mulai dari tari, musik, wayang kulit, dan ragam seni budaya lainnya. Dan ke Mbak Gita lagi nih. Mbak Gita, untuk wayang kulit ini pelakonnya siapa nih Mbak Gita? Untuk wayang kulit ini dalangnya dari Ki Darmo. Ki Haridarmo. Oke. Asli Borobudur gitu Asli ya. Borobudur. Oke, jadi ini juga animo masyarakat terkait wayang kulit juga pasti tinggi banget ya, Mbak ya. Betul. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang baru saja masuk, Mbak Gita dan juga Bu Dani. Selamat siang Bu Dani dan Mbak Gita, mau tanya, untuk Festival Bumi Adsanti nanti apakah ada bazar makanan dan minuman nih? Silakan Mbak Gita. Tentunya ada. Untuk bazar makanan dan minuman ini masuk di Pasar Bumi. Jadi Pasar Bumi ini kita ada craft dari teman-teman di Borobudur dan Magelang. Juga ada bazar makanan dan minuman. Jadi tenang aja, selama nonton festival nggak mungkin lapar atau haus, bisa tinggal jajan aja. Iya. Di sana pokoknya lengkap, sambil nonton, sambil jajan, sambil dapat hadiah juga. Kurang apa coba? Oke, saya ke Mbak Gita dulu ya, Mbak Gita. Ini kan Mbak Gita sebagai panitia ya Festival Bumi Adsanti. Sebelumnya juga mungkin masih terlibat ya, Mbak Gita. Ada nggak sih yang belum terwujudkan di festival-festival kemarin, dan juga mungkin hari ini ada ide yang belum ini tapi belum bisa kesampaian nih? Ada nggak, Mbak Gita? Mungkin next ya, jadi Festival Bumi Adsanti next ya mungkin ya. Iya. Kalau ide sebenarnya banyak banget ya. Sih. Kalau dibilang ide. Iya, banyak banget sih angan-angannya, dan ya syukurnya ini perlahan mulai terwujud satu persatu sih, untuk harapan-harapan dari teman-temanku juga, dari teman-teman panitia. Kita brainstorming konsep dan lain-lain. Mungkin nih yang apa ya, ini kalau harapanku sendiri sebenarnya untuk benar-benar ada workshop yang tentang recycling dan lain-lain sih. Itu yang masih pengen aku angkat di festival-festival Bumi Adsanti yang selanjutnya. Jadi harus seminggu nih ya kayak next ya. Sebulan gimana ya? Iya, dan harapannya semua seluruh Indonesia budayawan ikut terlibat gitu ya. Iya. Amin. Amin. Kalau Bu Dani sendiri seperti apa? Iya, itu tadi ya. Jadi mungkin lebih banyak hari, kemudian keterlibatan dari sekolah-sekolah bisa lebih banyak, komunitas-komunitas yang ada di Magelang dan sekitarnya juga bisa lebih banyak, karena kadang-kadang ketika kita berkunjung ke komunitas-komunitas, kita harus minta maaf dulu, maaf ya nanti begitu banyaknya tapi yang bisa tampil cuma satu apa dua, nah itu kayaknya nggak enak banget gitu ya. Jadi kayaknya aduh kalau bisa lebih banyak akan lebih seru, karena masih keterlibatan antusiasme dari warga, dari komunitas di Magelang yang sangat kaya kebudayaannya ini akan lebih terwadahi. Baik. Begitu. Oke, baik. Ke Mbak Gita nih, balik ke Mbak Gita. Untuk harapan kedepannya ya terkait dengan Festival Bumi Adsanti ini seperti apa? Silakan. Harapan kedepannya yang pasti akan sustain, langgeng untuk Festival Bumi Adsanti ini, konsisten dalam terus mempromosikan kebudayaan Nusantara, karena yang penting sih komit dan konsisten dulu aja sih Mbak. Kalau dari aku yang penting itu, sembari dengan format yang ada kita lanjutkan, dan setiap festival juga pastinya ada inovasi baru dan harapan-harapan
yang belum terwujud di selanjutnya bisa semakin terwujud. Oke, Mbak Gita silakan untuk kembali mempromosikan Festival Bumi Adsanti. Oke, siap. Kepada seluruh pendengar Radio Gemilang, jangan lupa untuk hadir di Festival Bumi Adsanti yang ketiga ini. Tentunya gratis, terbuka untuk umum, tidak ada biaya apapun. Silahkan yang ingin jajan di Pasar Bumi bisa, dan juga untuk menonton seni pertunjukan juga sangat-sangat kami welcome, dan kami senang banget kalau misalnya datang mungkin satu keluarga besar, satu RT RW, silahkan. Iya, siap, 2 bis gitu ya. 2 bis, 3 bis boleh. Oke. Gitu. Baik, ke Bu Deni sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya terkait dengan Festival Bumi Adsanti ini? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Borobudur dan Kabupaten Magelang atas antusiasme dan dukungannya semuanya, karena ini tidak mungkin terjadi tanpa ada gotong royong dari berbagai pihak, dari mulai rekan-rekan media, kemudian para teman-teman UMKM dan yang berada di sekitar situ ikut mendukung. Bentuknya bisa macam-macam, bisa produk, bisa dalam bentuk dana dan lain-lain yang kami terima dengan sangat senang hati. Jadi festival ini merupakan bukti bahwa gotong royong itu masih ada loh, dari banyak pihak, dari pemerintah daerah maupun juga para pengusaha swasta dan teman-teman UMKM untuk bisa mewujudkan, dan juga para seniman dan budayawan ya, untuk mewujudkan ini terus berlangsung. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga Festival Bumi Adsanti ketiga ini bisa berjalan, nantinya berjalan lancar dan sustain seperti yang tadi Gita bilang sampai ke tahun depan dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih Bu Deni untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Mbak Gita. Semoga Festival Bumi Adsanti ini berjalan dengan sukses ya. Next kita tunggu lagi. Belum mulai udah nunggu lagi ya. Oke. Baik, Sobat Gemilang, jangan lupa untuk Anda ya hadir di Festival Bumi Adsanti 3 pada hari Jumat 6 September sampai dengan Minggu 8 September 2024 pukul 8 pagi sampai selesai ya, Mbak. Oke, dan lokasinya ada di Bumi Adsanti Borobudur, jadi jangan lewatkan. Oke, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu Andin membersamai Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama Adsanti Foundation Borobudur, dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.